Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik ananda semua, alhamdulillah pada video sebelumnya kita telah mengurai tentang pengertian Al-Quran baik secara bahasa maupun secara istilah. Pada video yang kedua ini, kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu tentang pengertian wahyu. Perlu Ananda catat bahwa para ulama ketika memaknai wahyu, mereka juga mendefinisikan kata ini dalam dua segi. Maksudnya, sebagaimana mereka memaknai Al-Quran dari segi bahasa dan dari segi istilah, pengertian wahyu pun demikian. Para ulama memaknainya dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari ayat-ayat Al-Quran yang diteliti oleh pakar Al-Quran, pakar tafsir dari ulama kita, mereka menyimpulkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata wahyu, ternyata kata tersebut mengandung beberapa makna, mengandung beberapa arti. Nah, inilah yang kemudian disimpulkan oleh ulama kita tentang pengertian wahyu secara bahasa di dalam Al-Quran. Dari ayat-ayat yang terdapat di dalamnya disimpulkan ada 5 pengertiannya atau ada 5 maknanya. Apa saja itu? Yang pertama, wahyu bermakna ilham kepada manusia. Jadi, Ananda ingat kata kuncinya, pengertian wahyu secara bahasa yang pertama adalah ilham kepada manusia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan sesuatu kepada manusia. Nah, ini makna wahyu yang pertama. Hal ini tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7. Perhatikan ayatnya, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Perhatikan oleh Ananda kata-kata wa auhayna ila ummi Musa. Secara bahasa, kalau kita baca wa auhayna, kami wahyukan ila kepada ummi Musa, ibu Musa. Nah, menariknya adalah di dalam terjemahan di bawah, kata auhayna di sini dimaknai dengan kami ilhamkan kepada ibu Musa. Nah, jadi wahyu dimaknai di sini dengan ilham. Apa bunyi ilham kepada ibu Musa? Yaitu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada beliau untuk menyusui Musa kecil, dan jika beliau takut, kita tahu di zaman itu ada Fir'aun yang membunuh anak-anak laki-laki, maka Allah perintahkan ibu Musa untuk meletakkan Musa kecil di suatu yang dapat terapung dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, kepada ibu Nabi Musa perihal tersebut, wahyu di sini maknanya adalah ilham. Catat dan pahami. Yang kedua, selain ilham kepada manusia, wahyu juga dimaknai dengan ilham kepada hewan ataupun binatang. Kata wahyu yang bermakna ilham kepada binatang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 68. Di mana Allah berfirman kepada kita, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Wa auha rabbuka. Kalau tadi wa auhayna, kalau ini wa auha rabbuka. Kami wahyukan.
Itu secara letterlek. Tapi dalam terjemahan kami ilhamkan, maksudnya Allah ilhamkan, Tuhanmu ilhamkan kepada siapa? Ila an-nahli, ilan nahli, kepada lebah. Apa bentuk ilham Allah kepada lebah? Agar lebah-lebah tersebut mengambil sarang-sarang di gunung, di pohon, dan di mana tempat-tempat yang mereka bisa membangun sarang di sana. Nah, menarik di sini kata wahyu diterjemahkan dengan ilham. Jika tadi ilhamnya kepada manusia, sekarang ilham Allah Subhanahu wa taala kepada hewan. Dalam kasus ini adalah lebah. Nah, jadi sampai bahasan ini kita tahu ilham secara bahasa selain wahyu secara bahasa selain ilham kepada manusia juga dimaknai dengan ilham kepada hewan. Yang ketiga, wahyu juga dimaknai dengan isyarat. Nah, pegang saja kata kuncinya. Wahyu juga dimaknai dengan isyarat. Kapan wahyu bermakna isyarat? Terdapat dalam surat Maryam ayat yang ke-11. Ketika Allah menceritakan kepada kita tentang Nabi Zakaria. Allah sampaikan, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Maka tatkala Nabi Zakaria keluar dari mihrab, lalu beliau menemui kaumnya, garis bawahi fa'auha ilaihim. Nabi Zakaria memberikan isyarat kepada mereka. Apa bentuk isyaratnya? Hendaklah kaumnya bertasbih kepada Allah baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Jadi ketika Nabi Zakaria keluar dari mihrabnya menemui kaumnya, ketika itu Allah gunakan kata-kata auha, Allah gunakan kata-kata wahyu, namun wahyu di sini dimaknai dengan isyarat. Nah, ini makna yang ketiga. Yang keempat, kadang ternyata di dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-An'am ayat 121 di mana Allah Ta'ala juga menggunakan kata-kata wahyu, tetapi jika tiga yang terdahulu positif, yang sekarang negatif maknanya. Apa itu? Wahyu juga dimaknai dengan bisikan dan tipu daya syaitan. Perhatikan oleh Ananda ayat ini. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. Nah, ini poin pentingnya. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ. Dan sungguh para setan di sini mewahyukan kepada teman-temannya. Nah, wahyu di sini maknanya adalah bisikan dan tipu daya setan. Yuwaswisu sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nas. Nah, la yuhuna di sini bermakna bisikan yang datang dari setan. Ini makna yang keempat. Makna yang kelima, kata wahyu juga dimaknai di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-12, yaitu segala yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perintah kepada para malaikat. Jadi objeknya di sini adalah malaikat. Jadi ketika Allah perintahkan malaikat ini, Allah perintahkan malaikat untuk mengerjakan ini, melakukan itu, nah itu juga dimaknai dengan wahyu. Nah, inilah yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 12. Lihat ayatnya, idh yuhi rabbuka ilal malaikah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, ketika Allah mewahyukan kepada para malaikat. Nah, jika kita perhatikan ayat ini menceritakan kepada kita tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Di mana Allah perintahkan kepada para malaikat
untuk memenggal kepala orang-orang kafir dan memancung tiap-tiap ujung jari mereka nanti kelak di akhirat. Nah, dari sini kita paham bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Allah berupa perintah kepada para malaikat itu juga merupakan wahyu. Nah, dari apa yang telah kita urai, dapat kita simpulkan ananda semua, ternyata wahyu secara bahasa dimaknai oleh para ulama kepada 5 arti atau 5 makna. Apa saja itu? Perhatikan ini dan simak baik-baik. Yang pertama, wahyu diartikan dengan ilham kepada manusia. Yang kedua, dimaknai dengan ilham kepada hewan atau binatang. Yang ketiga, dimaknai dengan isyarat. Yang keempat, dimaknai dengan bisikan syaitan kepada para pengikutnya. Dan yang kelima, apa yang disampaikan oleh Allah berupa perintah kepada para malaikat. Nah, setelah kita memahami pengertian wahyu secara bahasa, kita akan mengurai apa pengertian wahyu menurut istilah atau terminologi. Terdapat pengertian wahyu menurut terminologi yang disampaikan oleh seorang ulama bernama Syekh Muhammad Abduh. Beliau katakan bahwa wahyu adalah pengetahuan yang didapati seseorang dari dalam dirinya yang disertai keyakinan pengetahuan itu datang dari Allah, baik dengan melalui perantara atau tidak, ataupun melalui suara yang terjelma dalam telinganya atau tanpa suara sama sekali. Nah, ini penting untuk diperhatikan secara baik-baik bahwa dari apa yang disampaikan oleh Muhammad Abduh dalam pengertian ini, kita tahu ternyata wahyu itu ada 2 hal yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah ternyata wahyu itu bersifat cepat. Jadi cepat datangnya kepada seseorang ketika Allah wahyukan. Dan yang kedua, ternyata wahyu itu tersembunyi. Artinya adalah orang yang diwahyukan oleh Allah, dialah yang tahu apa yang diwahyukan tersebut. Dan orang lain tidak tahu apa isi dari wahyu itu sampai orang yang diwahyukan menceritakan kepada orang lain. Itulah yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang tahu terlebih dahulu wahyu, kemudian disampaikan kepada Nabi SAW, barulah Rasulullah tahu itu wahyu dari Allah Ta'ala. Pun demikian, ketika para sahabat belum tahu. Sampai kapan? Sampai Nabi yang menceritakannya. Jadi dari pengertian wahyu ini yang dikemukakan di sini, kita tahu wahyu itu ternyata adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu melalui perantaraan seperti Al-Qur'an dengan perantaraan malaikat Jibril ataupun tidak, baik itu melalui suara ataupun tidak melalui suara. Nah, dari sini kita paham ananda semua, jika kita merujuk kembali dari pengertian Al-Qur'an dan pengertian wahyu, kemudian kita bandingkan keduanya, ternyata kita dapat simpulkan bahwa Al-Quran merupakan bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan ternyata wahyu itu lebih luas lagi. Tidak saja wahyu berupa Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga mewahyukan bahkan kepada hewan seperti kasus tadi lebah. Kemudian Allah juga wahyukan kepada para malaikat bagaimana Allah perintahkan untuk melakukan ini dan melaksanakan itu. Nah, mudah-mudahan pembelajaran Al-Quran hadis kita mengenai pengertian Al-Quran dan pengertian wahyu dapat dipahami. Demikian kita tutup bahasan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.